itu pasti kelihatan top performing Miramar adalah Boom. Tapi ini ada aksi yang akan dimainkan oleh The Jack cabang Brazil. Wah, perform kah mereka? Ini kita komenin kah atau kita biarkan mereka tampil? Oh, kita biarkan mereka tampil dulu. Nah ini, cekicek. Oh, itu. Itu. IG. Enggak ya? Itu namanya apa ya? Cekicek. Cara kas, bukan ya? Bukan cara Bukan, kas itu yang bentuknya bulat tuh Oh, ada cara kas pegangan. yang begini ya? Enggak, maksud gua penampilan itu namanya apa kalau di Brazil? Show. Brazil Show. Brazil show. Ah. Ingat, basic life. Basic life. That is basic Brazil Basic Show. Brazil Iya. show. Ya kan? Itu tidak bisa dipelesetin ya, Nggak karena bisa. basic Brazil show kayak mungkin tradisionalnya Betul. mereka gitu. Pokoknya yang biasa mereka lakukan. Benar. Kan kalau misalkan kita lihat kayak film-film Brazil itu kan kayak banyak kan di street gitu kan, street show, Street show. atau nggak street football. Oh, mereka juga banyak. Boom Esport di game yang terakhir bisa mengamankan jumlah elim yang banyak dan bisa mendapatkan chicken supaya Boom bisa kembali lagi naik dan bisa lebih bagus lagi placement yang mereka dapatkan di overall leaderboard. Dan game yang terakhir pada hari ini sudah bisa kita lihat berangkat pesawat dari arah kanan menuju ke Minas Delsa. Dan juga terpantau tadi ya, dan beberapa kali piala dari PMGO. Ini bukan hanya sekedar piala sebagai satu bukti kalau menjadi juara. Yep. Tapi ini juga piala pertama yang bisa didapatkan tim manapun di muka bumi ini. Betul. Yang bermain PUBG Mobile di kelas global. Karena ini adalah global PMGO pertama dengan sistem seperti ini. Dan sebenarnya Jan, kalau kita ngomongin kick off turnamen gitu untuk yang ada di PUBG Mobile, ketika lu bisa mendapatkan posisi championnya, kita juga masih belum tahu kan apakah tahun depan PMGO akan ada lagi, sistemnya akan seperti apa. Kalau juara, berarti lu akan mendapatkan trofi pertama dan yang terakhir kalinya untuk turnamen tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah PMGO. Itu dia. Kalau tidak terjadi lagi. Kalau tidak terjadi Karena lagi. sempat terjadi di PMWL. PMWL betul. Season 0 waktu itu ada East dan juga West. Selesai dari itu nggak ada PMWL lagi. Itu dia. West mau ketemu tiba-tiba, hey, my name is Calvin. Betul. Tidak terjadi pertemuannya, yang terjadi pertemuannya adalah IHC dan juga Dead Wolf atau malah IHC Next Ruya. bertemu dengan Next Ruya. Karena ada beberapa titik pertempuran yang terjadi, bahkan dari Dead Wolf juga sudah mulai bertegur sapa dengan tim Falcon, di mana tim Falcon yang paling rugi. Mereka kehilangan 2 dan hanya mendapatkan 1 pemain dari Dead Wolf. Wah, tim Falcon sih hilang sekali ya performa sangar mereka. Dari mulai prelim udah sangat baik, bahkan di open qualifier mereka juga cukup mendominasi. Tapi di game kali ini bertemu dengan Dead Wolf, bahkan kehilangan 2 player. Falcon hanya mendapatkan 1, berarti tetap kalah secara jumlah. Gua rasa ini bisa teman-teman diskusikan ya, tapi gua rasa faktor besarnya adalah penurunan performa top. Top sangat turun performanya menurut gua. Tim ini memang kuat, tetap ada di bagian papan tengah, walaupun Action, IC, Nearz yang masih cukup perform. Tapi top benar-benar gak kelihatan. Top benar-benar turun secara performa, ini yang buat Falcon gak lagi mengepakkan sayapnya begitu tinggi. Top tertembak dan mencari eliminasi berikutnya. Yang ketiga untuk tim Dead Wolf. Kayak kurang licin gitu ya pergerakan dari topnya ya. Kayak Iya. kurang tiki-takanya kurang gitu. Padahal kalau kita lihat di PMGC atau kita ngelihat di turnamen qualifier yang lainnya, sebelum pindah ke Falcon, ini orang licin banget pergerakan lompat-lompatnya, terus kayak ngegocek di bagian gedungnya, kayak lu jadi Power Spider-Man juga. dulu, Iya. lo lompat kemana dulu, lo kasih distraction dengan smoke dan segala macamnya, tapi kita tidak melihat kelincahan-kelincahan itu muncul untuk di PMGO ini bagi seorang top. Bahkan di momen tadi, sebenarnya Falcon masih sangat jauh temannya di bagian belakang. Kemudian juga step dari Dead Wolf masih terdengar di sekitaran seorang top gitu kan ya. Namun decision makingnya, selain tadi kelicinan dibahas oleh Pasta, tapi mindset, gameplay untuk bergerak seperti itu, gua rasa top jauh di atas itu sebelum ini gitu. Yeah. Masih bisa menahan sebenarnya, masih bisa tiki-taka di bagian tangga, tapi dipaksa untuk turun ke arah bagian bawah. Sebagai salah seorang yang jujur, gue fans kepada top juga, gue harap bisa kembali ke performa yang lebih gemilang lagi. But back to the game, Dead Wolf dengan 3 eliminasi, mereka juga menguasai Los Leones dengan cukup baik. Tadi ada perubahan juga, Pasta sempat membahas IHC yang ternyata pindah ke arah bagian El Azhar, berpindah ya El Azhar. Menarik melihat mereka tidak lagi turun ke Mountain Wave, berarti
Kalau di plus Kia mau ke Monte, sekarang lah. Emang udah ke Monte. Udah aman berarti ya? Emang udah ke Monte mereka. Hehehe. Nyusul vehicle, dapetin vehicle, langsung gaspol mereka untuk ngambil bagian Monte. Bahkan mereka cuma looting bentar di Monte, lanjut lagi ke El Pozo. Karena emang bagian kiri atas tuh kosong banget. Nah. Ngelihat flight pad yang begitu pelit tadi di bagian kanan dari Miramarnya, ini yang ngebuat mereka kayaknya gaspol aja lah. Mereka menjadi tim pertama yang menguasai bagian barat. Alpha 7 kemana berarti Mas? Alpha 7 ngambil Torre Ahumada. Oh, pindah juga ya. Berarti game Miramar kali ini banyak perpindahan-perpindahan terjadi buat teman-teman Karena semua yang flight bingung. padnya pelit, Jan. Itu dia. Memang tadi pesawatnya agak-agak kanan ya bisa kita katakan ya. Jadi teman-teman semua kita punya map stream. Kita bisa bercerita sedikit kepada teman-teman semua. Ada perubahan drop zone. Sedangkan yang tadi terlihat hanya IHC. Yap. Tapi berarti dari Alpha 7 pindah. Kemudian juga Mountain Wevo sekarang kosong berarti. Ya, kosong. Bagian barat pokoknya kosong. Cuma the one and only team yang menguasai bagian barat sekarang adalah di Plus Kia. Karena mereka turun, ngayun, vehicle, datang, looting, cabut lagi. Aman banget ya berarti Aman mereka banget ya. pergerakan mereka, default banget movementnya mereka untuk bisa mengamankan bagian-bagian zonanya. Yang bakal chaos menurutku bagian selatan sama bagian timur. Oke, itu dia teman-teman pertemuan yang terjadi. Nah, ini dia di bagian timur. Pergerakan ke arah sekitar bagian Graveyard. Nova melihat ada pergerakan dari Royal of War yang mulai ditembaki, tapi belum ada damage yang masuk sama sekali. Belum ada knockdown yang terjadi sama sekali. Yep, masih sekitar ya bergerak-gerak manja saja, bergerak-gerak pelan saja. Karena kalau diperhatikan juga dari arah Nova masih untuk menentukan titik-titik berikutnya. Dan sepertinya gue mendapatkan sebuah substitution sebentar karena tiba-tiba Jelly masuk menggantikan Eldoge. Ya, Doge jeliin dulu ya buat sementara ya. Lumayan akhirnya. Menembus rasa kangen ya. Ya, akhirnya kerjanya nggak gabut. Betul. Bisa berbicara Selain lebih banyak. ngunyah makanan, kali ini ngunyah mikrofon buat seorang Waduh, Jelly. mikrofon dikunyah gimana rasanya ya? Agak ngeri juga, tapi lebih ngeri Boom nih balik lagi dia ke peringkat keempat. Dan kalau kita lihat dari klasemennya sepertinya dengan sisa 6 match. Kalau kita lihat sisa 6 match sampai Itu masih bisa buat ngejar RC. Sampai Ngejar mana ya? reject itu masih bisa banget, Jel. Vampire masih bisa sih sebenarnya. Ya nggak sih? Ah, bentar. Ini maksudnya Boom ngejar ke atas atau yang lain buat ngejar ke atas? Yang lain, maksudnya menurut lu kira-kira sampai di mana yang bisa ngejar sampai si reject? Gua rasa sampai Vampire pun masih bisa. Bahkan menurut gua sampai Dewi juga masih bisa gitu. Kalau misalkan mereka bisa main konsisten dan tim-tim lain tidak perform untuk yang ada di bagian atas. Karena kan dengan 16 tim doang. Doa lo adalah tim lo perform, tim lain gak perform. Cuman kan untuk melihat hal itu sulit gitu, karena kita udah ngelihat konsistensi dari beberapa tim yang begitu bagus. Yang kurang konsisten menurut gue di hari ini, dan lu udah sering bahas ketika lu duduk di kursi host tadi, sebelum menggantikan Eldoge adalah Alpha 7 yang ngedrop. Nah, kalau sekarang kita masih belum lihat lagi karena dari Vampire Nusi bakal langsung nge-spray 2 pemain. Secara bersamaan bakal terculik begitu saja menjadi tabungan poin tambahan untuk Vampire. Kok bisa free shoot dari Nusi tadi langsung dengan mudah mendapatkan pemain dari arah RCB. Dua yang lainnya sudah mulai terspot juga di bagian area compound. Sudah mulai ada pergerakan dengan sebuah vehicle kali ini. Schwab barusan melakukan sebuah screening out ke arah depan sana. Ingin mencari tambahan informasi untuk lebih pasti posisi dari RCB ada di bagian mana. Dua rumah dikuasai oleh dua pemain yang berbeda. Satu-satu untuk split yang mereka lakukan di bagian compound ini. Dan itu kenapa baginya nabrak. Tapi untungnya masih bisa digaspol. Kembali akan langsung ditabrak begitu saja. Dua orang datang di waktu yang bersamaan. Kali ini touchdown sudah akan menghampiri satu pemain dari arah RCB. Bahkan datang lagi satu pemain dari arah Vampire. Mulai mendekat di arah tangga. Silas berusaha untuk menahan. Nah ini, gerebek-gerebek sahur yang ditunggu-tunggu. Tapi bakal langsung mendekat kembali teman-teman dari Vampire. Mengkerangkengi. RCB nggak bisa kemana-mana. Silas pun panik. Berduaan dengan Kishu saja. Mencari informasi dari bagian second floor-nya. Bakal ada satu granat yang dipantulkan ke arah bagian bawah. Dengar step. Timpuk ke arah bagian bawah. Meleduk tapi tidak connect. Tidak kena siapa-siapa. Masih nunggu di arah luar ternyata. Masih bersabar VPE untuk bisa mendobrak ke arah kompon ini. Regnum Karyabra. Posisi mereka tidak diuntungkan. Granat yang dipantulkan. Tapi ternyata dia mendengar. Dia berpindah ke arah ruangan lain sebelum melakukan push menuju ke arah seorang Silas. Dan Silas pun tumbang. Satu lagi kembali dilumatkan dan last man standings dari RCB akan didobrak kembali oleh Vampire. Kishu terpojokan nggak bisa kemana-mana tapi boom lagi main bom care entah ada di mana itu IHC lagi dirontokin satu persatu boom dapetin dua vehicle elimination untuk Flyboy lagi dan lagi. Memang Flyboy itu pilot tapi yang dikendarai kali ini adalah Mbim. Driver.
Embim. Embim kan mobil. Beloknya ke sana. Memang kau pikir apa? Ya, beloknya ternyata ke arah sana, sebuah belokan tajam soalnya dari Jessica Celia Zali. Soalnya gue sama Dona, biasa kalau janjian gitu. Siapa yang bawa embim? You apa I? Gini, janjian dari Gading cuma lu dan Dona dan Agus. Iya, itu. Bukan dari caster-caster lain. Bener. Ini gua Jadi ajarin. istilah embim itu tidak familiar di otak Ayo kita. pakai gue ajarin buat Pasta, buat Doge, buat temen-temen. Kalau ada temen you bilang embim, itu mobil. Soalnya normalnya lu ganjil genap, itu Iya biasanya. Embim. Embim. Orang mana yang terpikirkan di luar circle Gading ya guys ya. Ya, kita back to the topic lagi sambil menunggu pertukaran headphone antara Eldogen dan juga Jessica Celia Zali, sambil melihat juga pertempuran antara Alpha 7 dan juga ROW. Terima kasih Jessica Jelly Mbim Azali berarti ya. Mbim Penggunaan- Azali. Penggunaan mobil-mobil dari bagian Jakarta Utara. Tapi tadi Boom Esport mobilnya luar biasa banget. Dua player dari IHC mereka tumbangkan. Mengingat IHC pindah tadi ke bagian El Azhar. Inilah peperangan yang terjadi. Boom bertemu dengan Godless dan juga kawan-kawan dari IHC lainnya. Maju beriringan di jump shot dan IHC rata di tangan Boom Esports. Genap sudah 4 eliminasi tambahan dan Boom berarti setidaknya sekarang sudah 90 poin Pasta. Stay hungry, hungry beast! Itu yang harus kita teriakan, hashtagnya jangan lupa Indo Pride, Gaspol untuk Bumi Sport, dan jangan lupa hashtag hungry beast. Sudah ada di peringkat yang ketiga, Waduh. mulai memperbaiki klasmen untuk Boom Esport. Tapi tolong ini irregular diperbaikin juga. Itu Jangan dia. hanya mengandalkan Miramar karena Miramar sehari cuma 2 kali. Kita jadi ingat Dakdik Duxer mendukung MRPX Betul. di kualifikasi PMGC kemarin. Mudah-mudahan besok Boom tidak hanya di Miramar tapi semua map. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi setidaknya ini kabar gembira tentunya untuk kita semua. Jangan nyanyi ya. Itu dia buat Boom. Kali ini di bagian kanan tadi mereka tidak ada gangguan. Mereka sangat nyaman. Mungkin di awal tadi bagian kiri, bagian sekitaran Monte sampai El Pozo yang kosong. Tapi kali ini Boom tanpa gangguan setelah IHC musnah. Mudah-mudahan masih bisa untuk ditambahkan lagi poin karena menjauh dari poin di bawahnya itu penting sekali. Tapi Wih, ngezoom outnya langsung banyak begitu akhirnya. Ya, kadang memang terjadi guys, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Akan segera kita perbaiki pastinya. Betul. Dan Vampire melakukan sebuah split paripurna, masih belum terlalu jauh. 2-1-1 split yang mereka lakukan dalam jarak dekat ini, di mana 2 orang ditinggalkan di area compound, sementara 2 orang lainnya screening di sekitar compound tersebut. itu dia yang dilakukan ya ketika Vampire. Kita bahas seperti itu. Entry-nya Boom. Nah, Boom ini gua katakan tadi dari bagian kanan mereka cukup aman bisa main ke bagian high groundnya. Dan ini sering Boom lakukan ketika kita berbicara di PM SL tahun lalu. Mereka bermain di bagian utara-utara sering sekali. Kali ini mungkin agak cukup di tweak ya. Tidak sama dengan tahun sebelumnya. Tapi mereka bisa untuk melakukan hal tersebut. Sementara tadi gua ada kekhawatiran dari Falcon. 1 orang dari bagian selatan sudah hampir San tidak Martin, mungkin ya untuk dia masuk dan aman. Karena sudah banyak sekali bagian selatan termasuk Vampire yang tadi dibahas oleh Pasta. Ya, ini sangat mengkhawatirkan untuk Falcon, apalagi hanya menyisakan the last man standing mereka saja. 1 orang terakhir dari Falcon yang akhirnya harus bertahan lebih lama, tapi ternyata di Pluskia mendapat gangguan dari arah Hafiz kali ini. Menembak 1 pemain dari arah D+, 1 orang berhasil diamankan namun masih belum menjadi poin. Dan nunggu momen yang tepat untuk bisa menyeberang, dan ada gangguan dari S2G yang nyelamatin D+, secara tidak langsung adalah tim lain. Itu dia, bahkan Smoke tadi sudah sempat dikeluarkan. Chica Selamat. di sana bisa diselamatkan, bisa di-revive. Tembakannya sakit banget. Datang juga tembakan dari tim D+ yang lainnya. Monkey tadi terkena damage yang begitu besar. Dan titik ini Hafiz memang cukup enak untuk beberapa waktu. Namun perhatikan bagian minimap teman-teman semua. Di Pluskia di bagian bawah, di bagian belakang akan datang juga dari bagian high groundnya. Kanan mereka bahkan belum aman. Ada tim RCB, harusnya betul sekali RCB di bagian sana. Dan di kiri depan bahkan ada reject juga. Jadi banyak sekali tim yang memang ada di sekitaran dari Hafiz Esports sekarang. Iya, dan gue ngelihat barusan pergerakan dari arah Bumi Sport yang bakalan gue bahas kalau misalkan gak ada fight. Gak ada fight ternyata. Waduh. Karena dari RCB akhirnya mereka secara utuh dipulangkan ke arah lobby. Disantap tadi pemain terakhir mereka. Dan tadi balik lagi untuk ngebahas Bumi Sport. Pergerakan mereka, kalau gue lihat di bagian map ini kayak more GPX. Dimana Boboho yang suka memisahkan seorang diri, tapi dengan Sikon saat ini yang memisahkan diri adalah Playboy. Oke. Tapi perbedaannya, jarak split 3-1-nya tidak se-ekstrim MRPX. Itu dia, karena MRPX kadang kala bahkan di kesempatan kita melihat mereka bisa menekan 2 tim yang berbeda. Yes. Ya kan di bagian ujung-ujung dari zona. Cuma Tapi splitnya ekstrim itu kalau dia, MRPX. ekstrim banget. Bahkan lebih dari mungkin 200-300 meter di bagian kota-kota kecil yang ada. Tapi Boom masih cukup worth it saat ini karena benar sekali strategi yang baik adalah strategi yang berhasil. Jadi
nanti bagaimana pengaplikasiannya. Yang penting berhasil untuk tim itu yang kita harapkan. Ternyata dari belakang Vampire yang tadi Pasta sempat bahas secara split, mereka cukup ekstrim 2-2. Walaupun dalam jarak yang tidak sejauh MRPX juga, tapi mereka masih bisa untuk melakukan pengamatan. Dan ini dia, Contender Boom. Dua tim yang sama selalu bermain dari bagian pinggiran-pinggiran. Ada Nexruya yang datang. Ini berbahaya karena Frenzy Flyboy cukup jauh. Poundbeat kalaupun nanti di kontes ini bisa sangat-sangat tidak terdeteksi dan tidak terselamatkan. Untungnya langsung bergerak Poundbeat dan satu kawannya, yaitu seorang Reizi untuk bergerak ke arah kawan-kawan dan mungkin bisa gatekeep nanti ke Nexruya dan berbuah eliminasi. Itu yang kita harapkan. Ini bakal main lambat gak sih Bumi Sport? Karena menurut gua ya, dari pemahaman gua di map ini kayaknya buat masuk menusuk ke arah dalam agak susah. Karena bagian landai, bagian sekitarnya S2G ini enak banget buat dilihat sama Nexruya dan dilihat sama Alpha Seven yang udah mendapatkan area compo di arah timurnya. Jadi menurut gua mungkin Boom akan bermain agak lebih lambat, menunggu tim-tim lain perang terlebih dahulu. Mereka yang nge-sandwich dari bagian belakang. Tapi berbicara sandwich, kali ini Nova tersandwich, ada Vulcan di bagian belakang, Vampire di bagian depan, dan bahkan Stone kembali memberikan teror dengan low health point untuk vehicle yang dimiliki dari tim Nova. Di bagian belakang Vulcan kalau maju pun yang ter-takedown tadi bisa tereliminasi, sementara Vampire gak mau mengambil resiko. Mereka tidak langsung melakukan sebuah kontestasi, tapi Vulcan sepertinya terpantau di bagian belakang, terbukti action sudah sangat low HP, berarti awareness dari Nova benar-benar sangat tinggi Pasta. Iya, dan sepertinya dari Nova nggak bisa nge-backup untuk ke arah pemain yang ada di bagian depan karena ada gangguan dari Falcon di bagian belakang tadi. Sementara Hafiz di bagian lain berhasil mendapatkan ledakan dan mendapatkan pemain dari arah Dipleskia. Walaupun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby, tapi setidaknya ada satu knockdown yang berhasil mereka dapatkan kali ini. Bermain bersabar, masih bisa di-revive, dan dari arah Nova, masih cukup dekat dengan pemain dari Vampire dan Bumi Sport. Ternyata mereka tabrak tengah cuy. Mereka bakal langsung berhantaman dengan tim Nexruya di atas mereka dari S2G. Mana yang bakal mereka prioritaskan terlebih dahulu, tapi ternyata Nexruya tempatnya lebih tidak enak karena mereka ada di bagian open. Dan sangat baik dari Boom, mereka tarik mundur karena tahu ada tembakan dari bagian bawah dari Alpha 7 juga. Mungkin dari S2G juga bisa melakukan kontestasi, oleh karenanya mereka berdiam dalam sekitaran compound untuk bertahan. Nexruya juga nggak bisa tiba-tiba masuk ke arah bagian dari Boom Esports, sementara Lungsker kali ini terpantau, tidak ada penyelamatan dan menjadi 5 eliminasi bagi tim Vampire. Tapi gue nggak expect Boom mau ngambil tempat itu karena ini tempat yang agak sulit tadi untuk entry-nya. Iya. Nexruya di bagian belakang dari Boom Esports dan mereka mendekat menuju ke arah S2G, dan untungnya ada kompon yang masih bisa mereka ambil karena kalau mereka nggak ambil kompon itu, mereka bakal ditembakin sama tim Alpha 7 dan ternyata target dari Boom Esports menjadi santapan dari tim lain. Itu dia Hafiz tadi yang mendapatkannya, sayang sekali hanya butuh satu peluru lagi, tapi ya itulah yang terjadi. Kali ini Boom Esports kembali memiliki target baru, itu Alpha 7, tapi hati-hati Flyboy, kepalamu terpantau. Memang para player keras itu mempunyai aim power yang kuat juga, oleh karenanya nggak boleh serta-merta terlalu terbuka untuk melakukan tembakan ke arah bagian Alpha 7. Frenzy melihat target baru, ada beberapa vehicle yang meledak, indikasi adanya orang di Pleskia yang ada di bagian rumah dewa dan juga Kavling sedikit di bagian kanannya. Ya, ini PR Boom sekarang adalah gimana cara mereka untuk mengatur distribusi pelornya mereka. Ada di bagian enak untuk sementara ini, tapi PR-nya mereka adalah kalau misalkan terlalu banyak menembak, tidak ada looting yang mereka lakukan dari mayat yang mereka udah pulangin menjadi poin bagi Bumi Sport. Ini yang menjadi PR, takutnya mereka kehabisan peluru sama kayak game sebelumnya. Itu dia, berarti manajerial amunisi ya Yes. sekarang menjadi satu concern tertentu dan mudah-mudahan itu juga disadari mereka. Oleh karenanya mungkin saat ini dengan banyaknya tetap vehicle di sekitar mereka, ada beberapa target yang mungkin mereka bisa tembakan. Hal ini lebih ke arah enemies ahead, Yeah. mantau. Kalaupun tembakan mungkin cuma tapping aja, nggak full auto. Sama Karena need backup, itu dia mungkin need backup untuk bisa teman yang di belakang bro, ada orang di depan, kalau kita bisa knockin, kalau enggak ya udah. Betul. Itu dia. Atau ada yang menabrak dan udah nggak worth it buat dipertahankan. B-point. Plan B maksudnya. Betul. Supaya bisa menuju ke arah tempat yang lebih aman dan bisa masuk ke arah late game-nya lagi. Dan lihat Smoke. drone shoot yang begitu indah ini. 4 tim terpantau, S2G, Boom Esports, Nexruya, dan satu tim lagi adalah Smoke Gaming. Ini biasanya nanti zona ke atas sih harusnya sih, menuju ke arah bagian, kalau nggak ke Boom, ke arah bagian reject atau tengah-tengah diantaranya. Kita lihat apakah memang zona ke arah bagian sana, sementara Nexruya yang tadi diceritakan oleh Pasta, kali ini didekati oleh Smoke. Mudah-mudahan Smoke juga memberikan pressure, tapi fight close combat terjadi antara Vampire dan juga Nova, di mana Nuzi tertumbangkan, Tony K tumbang, menyisakan Stone seorang diri yang langsung masuk, belum ganti scope, masih kali 3. Jadi karena bagian UMP close combat terjadi dan Nova diratakan oleh Vampire Esports. Tapi emang ini player emang batu banget ya. Stone dari zaman Mega sampai dia di VPE masih batu aja. Dengan kemampuan
survival yang begitu tinggi juga waktu itu bersama dengan Rodviat. Ya. Pons 99 atau Pons 94 gua lupa. Emang sebuah apa ya, skema tim yang menyeramkan pada masanya. Itu dia, dari Stone tangannya masih bersih, mulus. betul. Sampai sekarang berseni. Bergambar. Bergambar. Kayaknya kebanyakan makan ciki dia. Oh gitu, jadi tempel-tempel. Iya, tempel. betul. Oke, boleh. Kita lanjutkan permainan lagi, Vampire. Waduh, belum bisa dikasih aman dong. Mau melakukan penyelamatan, Nggak boleh habis. puji emang kita. Melakukan tembakan, satu peluru saja mungkin dibutuhkan untuk menumbangkan Swaps. Itu dia Swaps tumbang. Dan lagi-lagi aktor itu bernama Monkey. Monkey itu dari tadi memberikan damage, walaupun eliminasi nggak masuk ke dia, tapi kayaknya asis besar banget loh dari Monkey. Iya, ini Monkey dari tadi gue perhatikan juga distribusi dia juga begitu bagus. Kontribusi maksud gue begitu bagus untuk Monkey bagi timnya, bagi Hafiz. Tapi ternyata dari placement juga masih belum terlalu bagus. Dan Ruby Sport sudah mulai membuka keran kenoknya mereka. Bahkan dua pemain dari Zebra Master berhasil diamankan. Dan salah satunya Let's go. sudah menjadi poin tambahan bagi Boom Esports. Itu yang kita butuhkan tentunya untuk saksikan. Hati-hati, ada damage yang besar juga menuju ke arah bagian Boom. Reizi sepertinya terkena damage dari peluru mungkin, atau granat dari Z-Wolf. Karena dari smoke berarti nggak ada inisiasi masuk ke arah pertahanan Nextruya ya. Atau ketika mereka coba, mereka low HP. Mereka gagal untuk memasuki pertahanan Nextruya. Mengingat Nextruya masih sangat bebas sekarang bermain di bagian dari bukit-bukit tersebut. Masih bisa berlari ke sana kemari. Sedangkan tidak adanya push, betul saja smoke ternyata menuju ke arah bagian belakang, tidak melakukan push ke arah Nextruya. Ya, gue menunggu sebenarnya genderang perang di antara keempat tim ini tuh kapan gitu. Apakah Burgo Circle 6-nya ini bakal muncul? Karena Circle 6 kalau nggak menguntungkan mereka ya pasti bakal merugikan gitu. Dengan potensi mereka di pinggiran Circle sebenarnya ini bakal memancing perang yang bakal terjadi karena sudah ada knockdown yang didapatkan oleh tim Nextruya. Knockdown menuju ke Boom Esports, follow up langsung mereka lakukan backup akan segera datang, tapi ternyata Reizi malah tumbang memberikan punggungnya itu bawa tas bukan cangkang kura-kura. Buat apa dia ada di bagian sana tadi? Bermaksud untuk membackup, malah tiba-tiba menjadi tumbang juga. Ponbit bisa. Ada granat yang bakal dilemparkan. Harusnya bakal connect kali ini, tapi ternyata Ponbit akan ada close combat yang terjadi. Dia melipir menuju ke sebelah kanan. DBS dimainkan, namun masih belum bisa mendapatkan trend talk menuju ke arah Nextruya. Kane sudah mulai mendekat juga, menunggu momentum yang tepat untuk bisa mengganggu pergerakan dari seorang Reizi. Ponbit maksud gue bukan Reizi, karena Ponbit juga di-distract dengan anehnya tembakan dari bagian gundukan belakang. Kane masih maju dan Reizi dipulangkan. Dua pemain tersisa dari Boom Esports Playboy masih menunggu untuk diselamatkan. Kane masih ada di barisan paling depan dan Ponbit akan segera menggocek tembakan. Sudah mulai dilontarkan kembali dan Frozen bisa mendapatkan orang yang ketiga. Last man standing untuk Boom Esports. Sangat disayangkan tadi penyelamatan yang masih dari Reizi, tapi Frenzy dapatkan satu, melakukan tembakan lagi 1 versus 3 sepertinya kali ini. Tapi Smoke juga maju, Smoke juga datang sebagai third party. Ayo ganggu Smoke, why? Smoke, ayo ganggu pergerakan dari Nextruya. Ponbit masih crawling ke arah bagian player dari Frenzy. Smoke, aduh, ini tim gak ada berani-beraninya untuk maju. Frenzy mulai maju ke arah bagian depan, tapi revive sudah dilakukan. Frozen dan juga Wolf sudah mulai terpantau. Frenzy mengganti ke arah bagian UMP, 1 melawan 3 tidak mudah sama sekali. Dan akhirnya Wolf dari tim Frozen atau dari Nextruya bersamaan dengan Frozen berhasil untuk meratakan Boom Esports yang harus pulang dengan 5 eliminasi. Dan kita lihat dari wajah kekecewaan dari 4 pemain Boom Esports karena mereka gagal untuk bisa mengatasi push yang dilakukan oleh Nextruya. Momentumnya dapat Nextruya duluan soalnya tadi. Kenok 1, nggak bisa diselamatkan. Reizi agak sedikit lengah, tidak mempertimbangkan adanya push cepat yang dilakukan oleh Nextruya. Datang dari bagian belakang, ditembak punggungnya yang gue bilang tadi. Bukan cangkang kura-kura, itu hanya sebuah tas yang sangat plong kalau ditembak dari bagian belakang. Dan Nextruya menang. Boom, nice try untuk di match yang terakhir. Smoke sekarang masuk, udah selesai perangnya. Aduh, Smoke. Tapi masih dijaga oleh Frozen. Kali ini lihat pemain Smoke sudah low semuanya. Tinggal ditembaki satu persatu. Tapi Kane cukup kesulitan dia karena dia sendirian saja. Wolf masih mengamati juga. Kane bergerak ke arah bagian kiri. Masih ada Miyaki yang mungkin bisa melakukan tembakan ke arah bagian seorang Kane. Dari Frozen juga masih menunggu. Kane tidak bisa melakukan healing. Mid melakukan tembakan kan ternyata tidak. Justru Frozen yang tertembak oleh Miyaki dari seorang Kane. Tadi sudah melakukan healing, ternyata tembakan di bagian luar. Tapi dari seorang Neto bisa mendapatkan dengan sebuah shotgun pump. Itu dia, Neto masih bisa memberikan tekanan balasan ternyata menuju ke Nextruya. 1 orang lagi di bagian kiri dan ternyata S2G juga mengambil kesempatan dengan adanya kontrol high ground yang mereka punya sekarang. Dan yang di belakang tumbang Miyaki bisa mendapatkan 1 di bagian belakang sana. Last man standing ada di bagian dalam rumah. Sudah mulai dipus, 2 orang bakal mendobrak arah rumah tersebut. Through the smoke mereka lakukan, namun ternyata Miyaki masih belum bisa menemukan momen terakhir dari arah Nextruya. Tersembunyi di dalam rumah. Kali ini DBS ada di bagian tangan. UMP bakal membalas tapi Frozen. UMP-mu tak berguna untuk menghadapi semua weapon yang siap mendobrak dari arah luar. Oke lah, gua akuin timing dari Smoke tadi buruk banget sebenarnya.
sebenarnya. Tapi dia berhasil di sini mungkin ada satu momen yang memang blunder dari Nextruya untuk berpisah 1-2 di Betul. belakang nggak bisa backup juga. Tapi sangat disayangkan, tetap sangat sedih untuk Boom tidak bisa maksimal jadinya. Padahal sudah sangat dekat dengan late game. Tapi apalah daya, masih ada 6 game lagi di hari esok. Mudah-mudahan bangkit untuk Boom Esports. Dan kali ini Alpha 7 akhirnya mencapai ke arah bagian late game lagi. Dan jangan lupa S2G yang sudah 2 kali chicken. Late game juga bersama dengan Reject yang sudah triple digit points. Ya, dan lihat dari S2G ada potensi besar untuk mereka bisa membalap poin dari Boom Esports. Bahkan dari Boom sempat diberi kata ketiga, tapi Nextruya mendapatkan dapat elim. Otomatis kejar-kejaran poin di antara kedua tim ini juga kembali lagi terjadi. Dan Nextruya merebut kembali tempat yang sempat diambil oleh Boom Esports. Masih berada di tempat yang sama, Boom Esports di peringkat yang keempat untuk saat ini. Tapi kayaknya kalau S2G berending bagus di match ini, Boom akan turun lagi ke peringkat kelima. Itu dia. Dan Malah bahkan bisa, S2G oh nggak bisa. Gua kira bisa dibalap sama VPE, tapi ternyata Oh, enggak. VPE agak terlampau jauh poinnya. itu dia, apalagi tinggal 2 ya dari Vampire. Yap, Jadi betul. cukup sulit walaupun dia masih dalam zona. Jadi masih ada kemungkinan memang menambah poin lebih tinggi lagi. Tapi Mentok-mentok 5 ya, jadi berarti Boom hari ini. benar, itu dia. Di Plus Kia sekarang Pasta mendapatkan posisi di bagian tengah lagi. Mereka kembali lagi mendapatkan keuntungan sebagaimana Erangel di game-game sebelumnya. Tapi apakah bisa mereka melakukan pertahanan? Karena masalah di Plus Kia lagi-lagi adalah finishing mereka. Ya. Vampire kali ini dikontes oleh tim Hafiz, di mana satu player Hafiz malah tumbang. Stone melakukan sebuah tembakan. Stone sudah sangat low HP kan. Tonike juga tertembakkan. Dan benar, Vampire tidak ada kesempatan mengejar Boom di hari ini. Ya, Vampire sudah dipulangkan, tapi ada 7 eliminasi yang mereka bawa untuk di match terakhir. Dan 6 tim tersisa di stage yang ke-7. Dengan kondisi yang seperti ini, mungkin akan masuk lagi sampai di stage yang ke-9. Karena dari tim-tim yang tersisa mereka juga masih cukup prima. Reject, Alpha 7, S2G, siapa lagi? Di Plus Kia masih berempat. Hanya ada 2 tim yang udah kehilangan 1 anggotanya. Baru dibilang 2 tim masih ada yang agak pincang dengan 3 anggota mereka. Tiba-tiba Smoke kehilangan kembali 1 anggota mereka dan Miti pulang Wah, ke dicuri. Alpha 7 membabi buta, bahkan SMK dipulangkan, disuruh sekolah lagi. Itu dia, tidak hanya tembakan di Plus Kia, Alpha 7 tadi mengganggu pergerakan SMK. Mereka harus kembali lagi melakukan ujian praktek berarti ya. Betul. Untuk kembali lagi menyelesaikan studi mereka. Tapi kembali ke game, kita melihat dari bagian atas S2G seperti tidak mau ikut huru-hara. Biarkan semuanya berperang, mereka masuk di waktu yang tepat. Mungkin S2G yang tidak akan terelakkan adalah melakukan peperangan dengan tim Reject. Tapi Reject juga sebenarnya bisa fokus karena bagian Alpha 7 jika mereka mau. Smoke harus segera dikeluarkan. Ingat ketika nge-pro nggak bisa melakukan tembakan lebih jauh lagi karena bagian atas. Mengatakan Mafioso sulit untuk melakukan tembakan. Crouch akhirnya dia lakukan tapi terbuka banget Alpha 7. Namun Carillo bisa menembakkan karena bagian di Plus Kia walaupun dia juga harus tumbang ternyata oleh player-player dari S2G. Ini 3-way showdown ya. Kayaknya nggak fokus ke arah 2 tim doang deh. Karena ada tembakan dari Awi. Reject, ada tembakan dari tim S2G, ada tembakan juga dari arah tim mana lagi di Plus Kia. Jadi kayak semuanya udah bertegur sapa satu sama lain. Bahkan Race yang tertinggal di bagian high ground pun nggak bisa terselamatkan. Mereka sudah pulang ke arah lobby. Dan apakah ini akan menjadi perjalanan dari arah Alpha 7? Karena mereka hanya punya 1 kup RB yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Dia jongkok, dia nge-revive, palanya hilang. Itu dia, makanya temennya dibiarkan ya jadi eliminasi. Belum keluar sana, Nah, keluar lah. biar dikiranya tinggal lu doang. Itu dia, biar gue juga punya posisi tapi terlihat seperti oleh Sarah ya. Sarah kali ini mengamati tapi masih fokus karena bagian S2G ada 3 player di sana. Akan ada high toss mungkin dengan Molotov. Belum juga ternyata, tapi satu player itu Hamsik low sebenarnya. CEO Later juga sebenarnya sedang melakukan healing dan sepertinya tidak butuh waktu lama untuk kedua player ini kembali full health atau setidaknya 75% untuk melanjutkan permainan pas. Gue tuh tadi baru mau bilang ya, ini peluitnya udah gak kedengeran lagi. Apakah mereka kehabisan napas untuk meniup peluitnya? Belum diomongin, udah kedengeran Muncul lagi. lagi, itu dia. Wah, memang at the moment tiba-tiba peluitnya bikin kuping kita juga agak sedikit terdengung ya kali ini. Dan granat lah yang mancing perang Reject, yang kena duluan malah Reject. Oh my god, apa yang terjadi? Terlewat momentumnya tadi, sebuah setup utility yang begitu baik dilakukan oleh S2G. Dan sepertinya dari Revo sendiri, bentar, dia mundur ke belakang. Apakah hanya berniat untuk mengurangi HP-nya supaya lebih mudah didapatkan sama S2G? Nggak mungkin begitu dong. Itu mungkin cari momentum tadi sebenarnya ya kan, biar fokus dulu lah fight baru gua masuk ketika mereka melakukan tembakan. Tapi ternyata Talse tadi terlihat karena bagian belakang dan Reject kali ini masih mengamati karena bagian depan. Dan dengan poin top 4 kali ini berarti sudah dipastikan S2G akan mengejar Boom lagi dan Boom akan berakhir di peringkat kelima di hari ini. Tapi kita lihat seberapa banyak poin yang bisa dikumpulkan oleh tim S2G karena mereka masih melakukan fight dengan tim Reject. 2 di antaranya udah masuk lebih dalam ke dalam zona, 2-nya masih menjaga di bagian edge of the circle. Mulai maju juga ada tembakan di Plus Kia. Ini bener-bener bagus banget strategi dari bagian dari S2G. Mereka membuat di Plus Kia menjadi benteng mereka dan rata. Reject
dengan pergerakan step by step S2G yang tidak semuanya fight. Dari S2G-nya justru ditembaki di plus Kia, Pasta. Iya, karena emang itu posisinya udah susah banget dari arah Waduh. tim di plus Kia-nya. Bukan di plus Kia, tapi reject-nya tadi karena mereka udah ke-sandwich oleh dua tim yang berbeda. Bahkan mereka hanya bisa bersembunyi di balik smoke. Ketika smoke-nya hilang, di plus dapat infonya dan reject dipulangkan ke arah lobby. Tapi S2G bisa mengcounter posisi di mana di plus Kia berada. Yang ada di balik semua broken wall berhasil diamankan begitu saja. K berusaha untuk memberikan backup ya. Nobu akan memberikan sebuah covering fire kalau misalkan dari seorang Cool maju ke arah depan sana. Atau Cheo later maju ke depan sana. Tapi masih terpantau di bagian kanan dari broken wall-nya. Dua pemain dari plus Kia tidak dibiarkan mendekat dan revive-nya harusnya bakal berhasil. Itu dia yang terjadi dan benar saja ini akan membuat 4 player lagi dari tim plus Kia. Dan lagi-lagi yang katakan masalah di plus Kia adalah bagaimana closing gamenya, closing statement dia untuk mendapatkan kemenangan. Karena Chicken belum didapatkan. Mereka punya player memang bernama Chicken, tapi Chicken Dinner belum mereka dapatkan. Ada Hafiz juga yang membawa pride dari community, yang membawa pride dari para anak-anak komunitas Amerika Latin yang mengalahkan raksasa dunia bernama Falcon, bernama IG, dan juga Team Spirit bahkan di Open Qualifier. Kali ini mereka bertahan di bagian dalam compound, masih menjaga juga dan seperti membiarkan di plus Kia bersama S2G melakukan peperangan. Ya, mereka hanya menjadi penonton saja. Kali ini mereka tidak berniat untuk mengganggu perang tersebut. Tapi baru dibilang gak berniat, ada granat yang dilemparkan dan bisa mendapatkan pemain dari di plus Kia. Granatnya masuk tadi, Podiko bakal memberikan backup, namun ternyata Hafiz juga memberikan tembakan. S7 juga memberikan tembakan. Kali ini di plus Kia menjadi santapan dari dua tim yang berbeda. Satu persatu tumbang dan di plus Kia dipulangkan karena lobby. Gagal percobaan mereka, gagal usaha mereka untuk mendapatkan Chicken. Di game terakhir di hari yang kedua, S2G 9 eliminasi mereka dapatkan dan ini momentum sebenarnya untuk membuat Hafiz kembali lagi dengan perform yang baik. Sangat disayangkan di plus Kia lagi-lagi kesalahan yang sama, tapi kita berpindah ke bagian fight di mana S2G mulai maju ke bagian depan, ditambahkan oleh Hafiz. Satu persatu tumbang, belum ternyata hanya damage yang besar. Net dilemparkan lagi, ternyata Kalsi tumbang dan itu dia kemenangan bagi tim yang datang dari Open Qualifier. Lihat bagaimana Monkey berteriak, namanya memang Monkey. Ini dia Hafiz Esports dari UK. Harus ada klarifikasinya dulu ya. Sebelum dibilang orang, kok lo ngatain orang Monkey sih? Nah, karena memang in-game name-nya adalah Monkey. Yap. Itu kalau S2G Chicken. Hat-trick.